Guys, sebelum ini kita bisa mendengar rudal-rudal mengganas di seperti negara Amerika Syarikat, seperti China, seperti Rusia, di mana negara-negara ini memiliki rudal-rudal yang memang cukup powerful, guys. Tetapi pada kali ini kita akan tengok dikatakan Indonesia semakin ganas, dan inilah rudal penghancur milik Indonesia yang pada masa kini disegani seluruh dunia, guys. Jom kita tengok video ni. Hello guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, welcome back ataupun selamat datang ke Musa Channel. Kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang baru sahaja terjumpa Musa Channel, jangan lupa untuk memberi sokongan anda kepada Musa Channel dengan menekan tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber yang sentiasa menyokong Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih. Seperti biasa, kamu memang awesome, mantap, terbaik guys. Dan aku hanya mampu untuk mendoakan agar semua kalian di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada wabah COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan tengok ataupun kita akan buat sedikit video reaction di channel Teknologi Popular. Dan kalau kita tengok judul video, dia memang sangat-sangat awesome guys. Di mana dikatakan Indonesia semakin ganas, dan inilah rudal penghancur milik Indonesia yang pada masa kini disegani seluruh dunia guys. Apa-apa pun, jom mari kita tonton video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kupasan mengenai video ini guys. Apa-apa pun, jom semak video ini. Wow guys, ini rudal guys. Rudal ni penting. Halo Teknolovers. Halo. Dalam dunia militer, salah satu senjata mematikan ialah rudal. Rudal. Senjata ini tidak dimiliki oleh semua negara. Mengoperasikan senjata rudal juga tidak boleh sembarangan. Hukum internasional melarang beberapa senjata di dunia untuk dipakai dalam bertempur yang bersifat sebagai pemusnah massal. Namun kehadiran rudal bukan berarti dilumpuhkan. Senjata ini digunakan jika suatu negara benar-benar ingin mengangkat bendera perang yang pastinya berakibat derita. Indonesia termasuk loh negara yang memiliki senjata berbahaya ini. Apa dia guys? Perlu banget nih kamu ketahui deretan rudal penghancur Indonesia yang disegani dunia. Ada guys, jom kita simak. Tahu nggak sih, TNI Angkatan Laut memiliki rudal legendaris bernama Yukon P-800. Inilah rudal yang cukup ditakuti militer Amerika. Salah satu alasannya karena memiliki daya jelajah jarak menengah supersonik strategis generasi keempat dan baru digunakan negara seperti Rusia, Indonesia, Syria, India, dan Vietnam. Jarak tembaknya sejauh 300 km. Adapun hulu ledak Yukon P-800 yakni 200 kg. Nah, dengan kecepatan 2 kali 5 kali kecepatan suara, rudal asal Rusia ini juga memiliki kemampuan terbang pada ketinggian 5 hingga 10 meter di atas permukaan laut. Terbilang rendah memang, tapi ketinggian yang rendah ini jadi sulit ditangkap oleh radar musuh. Dua negara ASEAN yang menggunakan rudal ini menempatkannya di tempat berbeda. Jika Vietnam menempatkan rudalnya di tempat peluncuran di pantai yang bersifat statis dan untuk keperluan defensif menghadang kapal-kapal perang China yang bersengketa di Vietnam, yaitu di Kepulauan Spratly, Indonesia justru menempatkan rudal ini di atas kapal perang yang bersifat dinamis. Dengan begitu, rudal dapat dioperasikan untuk keperluan ofensif maupun defensif. Total 16 KRI milik TNI Angkatan Laut telah dilengkapi rudal Yukon, 6 dipasangkan pada frigate dan 10 pada korvet. Dari masing-masing frigate dipasang 8 unit Yukon, sedangkan masing-masing korvet dipasang 4 unit. Nah, di antara 6 frigate yang sudah dilengkapi rudal Yukon, ada KRI Ahmad Yani 351, KRI Abdul Halim Perdana Kusuma 355, KRI Karel Satsuit Tubun 356, KRI Slamet Riyadi 352, KRI Yosudarso 353, dan KRI Oswald Siahaan 354. Sedangkan 10 korvet TNI Angkatan Laut yang dilengkapi rudal Yukon, di antaranya KRI Imam Bonjol 383, KRI Fatihulus 384, KRI Teguh Umar 385, KRI Silas Papare 386, KRI Hasan Basri 382, KRI Untung Suropati 372, KRI Nuku 373,
KRI Lambung Mangkurat 374, KRI Sutanto 377, dan KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Menyusul kapal selam baru TNI Angkatan Laut, nantinya akan dilengkapi dengan rudal Yakon ini. Masih di matra laut, dan lagi-lagi rudal asal Rusia. Rudal anti kapal KH-59ME juga sudah jadi bagian senjata militer TNI Angkatan Laut. Nah, ada sedikit cerita nih dengan hadirnya rudal satu ini. Jadi, ketika peristiwa perebutan Irian Barat di masa lalu, Indonesia melobi negara besar agar bisa bersaing dengan Belanda. Dengan kecerdikan Presiden Soekarno, ia melobi Rusia sehingga Indonesia bisa menerima bantuan senjata rudal yang mampu menghancurkan kapal induk Belanda bernama Karel Doorman. Rudal yang didapatkan Indonesia dari Rusia bernama AS-1 Kennel. Rudal inilah yang membuat Belanda akhirnya melepaskan Irian Barat. Berkat AS-1 Kennel, TNI memperbarui rudal ini dengan menghadirkan KH-59ME. Rudal ini akan dipasangkan ke pesawat tempur jenis Sukhoi Su-27 dan Su-30. Kemampuannya sanggup menempuh jarak 115 km dan kecepatan luncur 1100 km per jam. Selanjutnya ada rudal Exocet MM40 Block 3, rudal anti kapal high subsonik garapan perusahaan Prancis. Perusahaan Exocet ini sudah lama berlangganan dengan Indonesia sejak tahun 1980-an. Rudal yang turut jadi senjata TNI Angkatan Laut ini memiliki kemampuan super sehingga ramai diminati Angkatan Laut di seluruh dunia, seperti Angkatan Laut Indonesia, Yunani, dan Peru. Exocet MM40 Block 3 panjangnya 5,8 meter, berbobot 870 kg. Rudal ini mampu menempuh jarak hingga 200 km. 200 nih jauh guys. Now Technolovers, jika sejumlah Exocet MM40 Block 3 berpemandu GPS ditembakkan sekaligus ke sebuah kapal induk, maka kapal induk tersebut kemungkinan besar akan tenggelam. Bukan hanya TNI Angkatan Laut saja yang memiliki rudal, TNI Angkatan Udara pun memiliki rudal canggih bernama Raytheon AGM-65K2. Rudal ini dipasangkan pada pesawat tempur F-16. Diameter rudal 300 mm, panjang 2,49 meter, dan sanggup melesat dengan jarak tembak hingga 24 km. Oh, dekat sikit lah, 24 km. Kecepatan rudal mencapai 1100 km per jam. Oh, tapi laju guys. Gak kebayang ya. Rudal melesat sangat kencang menuju target. Rudal yang diproduksi oleh Amerika ini telah digunakan sekitar 36 negara di dunia. Oh, 36, banyak lah. 70.000 unit laku keras di pasaran sejak pertama kali diproduksi tahun 1972. Lama sudah. Skadron Udara telah mengoperasikan rudal Raytheon ini di 10 unit F-16 serta 24 F-16 CD. Tidak ingin ketinggalan dengan negara militer kuat lainnya, R-73 akhirnya digayat Indonesia sebagai rudal pemburu TNI Angkatan Udara. Rudal R-73 dibuat Rusia sejak 1984, Rusia juga guys. Dipasang sebagai pelengkap beberapa pesawat tempur seperti Sukhoi. Berat rudal 105 kg dengan panjang mencapai 2,93 meter. R-73 terus diproduksi sampai saat ini. Berkat kehebatannya, rudal ini banyak dipakai negara di dunia seperti Indonesia, Suriah, hingga Korea Utara telah membeli rudal ini dalam memperkuat militernya. Ada juga nih, rudal RBS-15 MK3, salah satu rudal multiplatform terhebat saat ini. Rudal penghancur kapal cepat ini tidak hanya dipasang di pesawat tempur, tapi bisa juga dipasangkan di truk maupun kapal perang. Rudal ini dipasang pada kapal cepat rudal KCR Klewang milik TNI. Panjang rudal mencapai 4,35 meter dengan berat 800 kg dan jarak tempuh 200 km. Jauh. Indonesia memiliki 4 unit peluncur rudal RBS-15 MK3 yang membuat negara lain segan dengan Indonesia.
Bukan kaleng-kaleng. Itulah guys. deretan rudal penghancur Indonesia yang disegani dunia. Yo, tentu saja militer Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Semoga Indonesia terus kuat ya, dan disegani negara lain. Jika kamu punya tanggapan soal bahasan kita kali ini, yuk langsung komen di bawah, klik like dan share juga video ini. Sampai jumpa besok. Guys, rudal ni kalau kita tengok di setiap negara-negara di dunia ada yang mempunyai rudal dan ada negara-negara yang tidak mempunyai rudal. Dan kita sedia maklum bahawa setiap negara ini mempunyai rudal yang berlainan dan mempunyai daya kemampuan ataupun power dia yang berlainan, guys. Seperti apa yang kita faham bahawa Amerika Syarikat dan beberapa negara-negara yang besar yang lain tidak dinafikan, mereka ini mempunyai rudal yang sangat-sangat boleh dikatakan powerful, yang memang power. Dan menurut daripada Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu, rudal-rudal ini hanya digunakan di dalam masa-masa yang tertentu. Contoh dia apabila dalam negara mengalami masalah darurat ataupun ingin mengisytiharkan perang, rudal ini hanya boleh digunakan semasa itu saja, guys. Dimana selain daripada masa itu, rudal ini memang sangat-sangat dilarang sama sekali untuk digunakan. Sebab rudal-rudal ini mempunyai satu daya kuasa yang memang sangat-sangat menghancur. Bayangkan satu rudal ini mampu untuk menenggelamkan satu kapal induk. Dan kalau kita tengok video sebentar tadi, ada 5 rudal yang Indonesia miliki yang dikatakan disegani oleh negara-negara di luar daripada Indonesia. Di mana rudal yang pertama dimiliki oleh Indonesia adalah rudal yang dikenali sebagai Yakon. Di mana rudal Yakon ini merupakan salah satu rudal yang dikatakan bayangkan Amerika Syarikat sendiri segan dengan Indonesia memiliki rudal ini, sebab rudal ini mampu untuk pergi sejauh 800 km, guys. Memang satu jarak yang sangat jauh, dan juga daya musnah rudal Yakon ini memang sangat-sangat di luar expectation orang-orang di luar daripada Indonesia, guys. Dan rudal yang kedua tadi adalah rudal KH 59 ME, di mana kalau kita tengok rudal ini mempunyai satu sejarah, di mana pada suatu ketika dahulu pada zaman pemerintahan Soekarno, di mana generasi rudal inilah yang digunakan untuk pembebasan Irian Barat, guys. Di mana rudal ini yang telah diberi oleh Rusia kepada Indonesia, dan sehinggalah pada kali ini rudal itu pun telah di-upgrade sampailah pada visi KH 59 ME yang digunakan sehinggalah pada hari ini. Dan rudal ini kalau kita tengok daya kemampuan dia memang sangat-sangat jauh, mampu untuk pergi sejauh 300 km. Memang sangat-sangat jauh, guys. Dan juga militeri di luar daripada Indonesia memang sangat-sangat tahu mengenai power apa yang ada pada rudal KH 59 ini. Sebab kalau kita tengok semasa penjajahan Irian Barat, di mana Belanda keluar daripada Indonesia pada ketika itu disebabkan oleh rudal inilah, guys, generasi rudal KH 59 ME. Dan kalau kita tengok rudal yang ketiga yang dimiliki oleh Indonesia adalah yang dikenali sebagai rudal exhaust, di mana rudal exhaust ini yang terbaru sekarang dan telah pun diinstal ke dalam beberapa kapal-kapal perang di Indonesia. Rudal exhaust ini pun dikenali dengan daya kemampuan untuk memusnah. Kini rudal exhaust dimiliki oleh Indonesia, guys, dimiliki oleh TNI di Indonesia. Dan kalau kita tengok rudal yang keempat adalah rudal Raytheon. Rudal Raytheon AGM ini yang digunakan oleh TNI Angkatan Udara di Indonesia, dan rudal ini pun mempunyai satu daya kuasa memusnah, walaupun kalau kita tengok jarak yang rudal ini diterbangkan mampu untuk pergi sejauh 24 km. Dan kalau kita tengok rudal ini telah pun diinstal di dalam F-14 yang digunakan oleh TNI Angkatan Udara di Indonesia. Dan kalau kita tengok rudal yang kelima yang dimiliki oleh TNI di Indonesia adalah R-73, di mana kalau kita tengok rudal R-73 ini dimiliki oleh TNI di Indonesia, di mana rudal R-73 ini sebenarnya dimiliki oleh Rusia pada tahun 1984 lagi, dan telah pun diberi kepada Indonesia untuk digunakan khususnya untuk TNI Angkatan Udara di Indonesia, guys. Dan rudal yang terakhir kalau kita tengok yang dimiliki oleh Indonesia adalah rudal RBS 15 MK3, di mana rudal penghancur ini yang telah pun digunakan sekian lama di TNI di Indonesia. Di mana kalau kita tengok rudal ini bukan sahaja dipasang di kapal-kapal perang ataupun pesawat-pesawat tempur, tetapi kalau kita tengok rudal ini diinstal di kapal KRI
Kelewang, di mana kalau kita tengok kapal KRI Kelewang ni di antara kapal-kapal perang yang disegani oleh negara-negara di luar daripada Indonesia. Dan kalau kita tengok rudal ini dengan jarak tempur dia memang sangat-sangat jauh, dikatakan sehingga 200 km per jam. Memang sangat-sangat jauh guys. Jadi guys, itu di antara rudal-rudal yang digunakan di Indonesia yang boleh dikatakan di antara rudal-rudal yang disegani oleh di luar daripada Indonesia. Sebab kalau kita tengok sejarah-sejarah yang rudal ini memainkan peranan yang telah membentukkan sejarah kemerdekaan di Indonesia, sehingga kan rudal-rudal ini mampu disegani oleh negara-negara di luar daripada Indonesia guys. Oke guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information mengenai rudal apa ada di Indonesia. Oke guys, kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik ataupun tekan botol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.